Perkenalkan, nama saya Rebecca Yusyanti. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Bengkayang, dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi fisika, yaitu hukum Bernoulli. Kita lanjut ke daftar isi, di mana di bab pertama kita mengetahui apa sih yaitu hukum Bernoulli. Dan di bab kedua kita melakukan pembahasan dengan apa hubungan hukum Bernoulli dalam fisika. Terus yang ketiga ada contoh soal, dan yang terakhir ada kesimpulan. Bab pertama yaitu pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah prinsip dasar dalam dinamika fluida yang menghubungkan tekanan, kecepatan, dan ketinggian pada aliran fluida yang konstan dan ideal. Prinsip ini ditemukan oleh ilmuwan Swiss bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738 atau 1738. Hukum Bernoulli sangat penting dalam mempelajari aliran fluida, baik itu fluida gas seperti udara ataupun fluida cair seperti air. Secara umum, hukum ini menyatakan bahwa dalam aliran fluida tidak mengalami perubahan kecepatan secara mendadak atau perubahan tekanan yang ekstrim. Total energi dalam fluida tersebut tetap konstan. Total energi ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu energi tekanan yang disimbolkan dengan P, energi kinetik yang disimbolkan dengan K, energi potensial yang disimbolkan dengan EP. Masuk kepada bab kedua, yaitu penjelasan. Penjelasan fisika hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dapat dijelaskan dengan lebih mendalam melalui energi yang ada dalam fluida. Misalnya, jika sebuah fluida mengalir melalui pipa yang memiliki penampang sempit dan lebar. Yang pertama, ketika fluida melewati bagian pipa yang sempit, kecepatan fluida akan meningkat. Berdasarkan hukum Bernoulli, kecepatan yang lebih tinggi akan diikuti dengan penurunan tekanan pada titik tersebut. Yang kedua, sebaliknya, di bagian pipa yang lebih lebar, kecepatan fluida akan menurun dan tekanan akan meningkat. Fenomena ini berkaitan dengan hukum kekekalan energi, di mana jika energi kinetik meningkat, maka energi tekanan akan berkurang untuk menjaga total energi tetap konstan. Ada beberapa asumsi yang berlaku dalam hukum Bernoulli. Yang pertama ada fluida harus bersifat ideal, artinya tidak ada gesekan atau viskositas dan tidak ada perubahan densitas dalam aliran fluida, atau fluida dianggap incompressible. Yang kedua ada aliran fluida harus tetap steady atau teratur. Artinya, kecepatan fluida di setiap titik tidak berubah seiring waktu. Yang ketiga, aliran fluida harus laminar, yang berarti aliran fluida teratur dan tidak kacau. Yang keempat, tidak ada kehilangan energi dalam sistem, yang berarti tidak ada gesekan internal dalam fluida, atau tidak ada disipasi energi. Dalam hukum Bernoulli sendiri dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara lainnya ada penerbangan pesawat terbang atau aerodinamika dalam bentuk sayap pesawat yang melengkung menyebabkan udara di atas sayap bergerak lebih cepat daripada di bawah sayap. Hal ini menurunkan tekanan di atas sayap dan menciptakan gaya angkat atau lift yang memungkinkan pesawat terbang. Dan prinsip ini adalah penerapan langsung hukum Bernoulli dalam desain pesawat. Yang kedua ada aliran cairan dalam pipa. Pada pipa yang bagian sempit, kecepatan fluida akan meningkat. Menurut hukum Bernoulli sendiri, peningkatan kecepatan akan menyebabkan penurunan tekanan.
Fenomena ini digunakan dalam sistem pemompaan seperti pada pipa saluran air dan pipa gas. Yang ketiga ada efek Venturi. Dalam tabung Venturi sendiri, ketika fluida mengalir melalui saluran yang lebih sempit, kecepatannya meningkat dan tekanan fluida menurun. Efek ini dimanfaatkan dalam alat pengukur aliran fluida, yaitu karburator mobil, dan bahkan untuk menyedot cairan dalam alat medis. Yang keempat ada sistem medis. Dalam ventilator medis, hukum Bernoulli digunakan untuk mengatur tekanan udara yang masuk ke dalam paru-paru pasien. Dengan mengubah kecepatan aliran udara, tekanan dan volume udara yang diberikan kepada pasien dapat dikendalikan secara tepat. Berikut adalah contoh gambar penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pesawat dan bisa dilihat fotonya. Dan kita lanjut yang selanjutnya, yaitu contoh soal. Kita ketahui persamaan hukum Bernoulli tersebut yaitu P ditambah 1/2 ditambah Rho ditambah V kuadrat ditambah Rho GH sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan fluida dengan satuan yaitu Pascal, Rho adalah densitas fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, dan V adalah kecepatan fluida dengan satuan meter per sekon. G adalah gravitasi, gaya gravitasi ataupun percepatan gravitasi yang disimpulkan dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian fluida dengan satuan meter. Untuk soal yang pertama, jelaskan bagaimana prinsip hukum Bernoulli digunakan dalam penerbangan pesawat terbang, terutama dalam menciptakan gaya angkat atau lift pada sayap pesawat. Sertakan penjelasan mengenai perbedaan kecepatan udara di atas dan di bawah sayap, serta bagaimana perbedaan tekanan tersebut dapat menghasilkan gaya angkat. Untuk pertanyaan yang pertama, prinsip hukum Bernoulli digunakan dalam penerbangan pesawat untuk menjelaskan bagaimana sayap pesawat menghasilkan gaya lift. Sayap pesawat memiliki bentuk yang melengkung, sehingga aliran di udara di atas sayap bergerak lebih cepat dibandingkan aliran udara di bawah sayap. Menurut hukum Bernoulli sendiri, kecepatan yang lebih tinggi akan menyebabkan tekanan yang lebih rendah. Oleh karena itu, ketika udara bergerak lebih cepat di atas sayap, tekanan di atas sayap menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tekanan di bawah sayap. Di mana udara bergerak lebih lambat, perbedaan ini menciptakan gaya angkat yang mendorong pesawat ke atas. Jadi, sayap pesawat menghasilkan gaya angkat karena adanya perbedaan tekanan yang menciptakan akibat perbedaan kecepatan udara di atas dan di bawah sayap. Gaya ini memungkinkan pesawat untuk terbang dan tetap berada di udara. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu pada alat medis seperti ventilator, prinsip hukum Bernoulli digunakan untuk mengatur aliran udara ke pasien. Jelaskan bagaimana prinsip ini bekerja dalam ventilator untuk mengatur tekanan dan volume udara yang diberikan kepada pasien. Untuk pertanyaan ini, silakan simak jawabannya. Pada ventilator medis, prinsip hukum Bernoulli digunakan untuk mengatur aliran udara yang masuk ke dalam paru-paru pasien. Alat ini bekerja dengan cara mengubah kecepatan aliran udara di dalam pipa atau saluran untuk mengontrol tekanan dan volume udara yang diberikan. Di dalam ventilator, udara dipompa melalui saluran yang memiliki bagian yang sempit, menyebabkan kecepatan udara meningkat di bagian tersebut. Menurut hukum Bernoulli, ketika kecepatan aliran udara meningkat dan udara yang akan menurun, penurunan tekanan ini dapat digunakan untuk mengatur dan mengontrol aliran udara yang masuk ke dalam pasien. Dengan mengubah ukuran saluran dan kecepatan aliran udara, ventilator dapat mengatur volume dan tekanan udara yang dihirup pasien.
yang sangat penting untuk menjaga kestabilan oksigenasi dan pernapasan pasien membutuhkan bantuan pernapasan. Yang ketiga, ada soal numerasi, di mana soalnya sebagai berikut. Pada sebuah pipa, kecepatan aliran fluida di titik pertama atau V1 adalah 4 meter per sekon. Dan tekanan pada titik tersebut adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pada titik kedua, kecepatan fluida adalah atau V2 10 meter per sekon. Hitunglah tekanan P2 pada titik kedua jika densitas fluida ataupun Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kita ketahui V1 ataupun titik pertama yaitu 4 meter per sekon, titik kedua 10 meter per sekon, P1 ataupun tekanan pada titik tersebut yaitu 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan pada titik kedua kecepatan dan Rho adalah ataupun densitas fluida yaitu 1000 km per kubik. Pertama-tama kita tanyakan dulu, sudah tertera di soal ataupun di PPT ini, diketahui, ditanya, mari kita lanjut ke penyelesaian. Rumus P1 ditambah setengah Rho kali V1 kuadrat sama dengan P2 sama dengan setengah V2 pangkat 2. 2 kali 10 pangkat 5 ditambah setengah kali 1000 dikali 4 pangkat 2 sama dengan P2 ditambah 1 per 2 dikali 1000 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 ditambah setengah dikali 1000 dikali 16 sama dengan P2 ditambah 1 per 2 dikali 1000 dikali 100 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 ditambah 8000 sama dengan P2 ditambah 50000 sama dengan 208.000 sama dengan P2 dikurang 50.000. P2 sama dengan 208.000 dikurang 50.000 sama dengan 158.000 Pascal. Jadi tekanan pada titik kedua atau P2 sama dengan 158.000 Pascal. Untuk kesimpulannya, hukum Bernoulli adalah prinsip dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang tidak mengalami gesekan, jumlah total energi persatuan volume yang terdiri dari tekanan, energi kinetik, dan energi potensial yang bersifat tetap konstan. Prinsip ini menyatakan bahwa semakin cepat aliran fluida, maka tekanan yang akan semakin rendah dan sebaliknya. Hukum Bernoulli diterapkan dalam berbagai bidang seperti penerbangan di mana perbedaan kecepatan udara di atas dan di bawah sayap pesawat menciptakan gaya angkat yang memungkinkan pesawat terbang, dan pada karburator mobil untuk mencampur bahan bakar dan udara pada ventilator medis yang mengatur aliran udara pasien dengan mengontrol kecepatan dan tekanan udara, serta dalam pipa di mana perubahan kecepatan aliran fluida di berbagai titik menyebabkan perubahan tekanan yang dapat dihitung menggunakan hukum ini.
Penerapan prinsip ini membantu merancang sistem yang lebih efisien dan juga banyak teknologi dan alat di kehidupan sehari-hari. Sekian dari hasil presentasi pada PPT pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.